Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andika Purrozi dengan digit nomor 024 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bahasa pemrograman C++. Nah, materi kali ini itu kita akan melanjutkan dari dasar-dasar bahasa pemrograman C++. Oke, tanpa berlama-lama, lanjut ke dalam slide berikutnya. Nah, ini ada isi pembelajaran di mana pertama itu ada akan mempelajari tentang variabel, kemudian mempelajari tipe data, ketiga kemudian ada konstantan, keempat ada array, kelima ada input output dari pengguna, keenam juga ada fungsi, ketujuh ada scope variabel, dan juga yang terakhir ada contoh implementasi aplikasi dalam menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, di sini yang pertama kita bahas ada variabel. Variabel itu adalah tempat untuk menyimpan suatu data dalam memori yang memiliki nama dan juga dapat diubah nilainya selama suatu program sedang berjalan. Nah, kemudian ada karakteristik variabel. Yang pertama itu harus memiliki nama yang unik, memiliki tipe data yang tertentu, kemudian dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya, dan ada nilai dapat diubah selama program berjalan. Nah, di sini ada contoh dari sederhana dari variabel, yang dimana di sini ada sebuah fungsi, yang dimana di sini ada fungsi int itu artinya integer, kemudian ada variabel umur, dan di sini ada nilainya itu 20. Di sini juga ada beberapa fungsi yang lainnya ada double, char, dan juga buah ya. Nah, jadi penjelasan int itu menyimpan bilangan bulat, kalau untuk double menyimpan bilangan desimal, kemudian char, fungsi char untuk menyimpan satu karakter, dan juga boleh untuk menyimpan suatu nilai true atau false. Kemudian next yang kedua ada tipe data. Tipe data itu adalah bentuk menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan. Nah, di sini ada tipe-tipe dari data dasar dalam C++. Di sini ada integer, double, float, char, boolean, dan juga string. Nah, di sini ada beberapa ukurannya juga dan juga tentang nilai dan juga contohnya. Baik, next kembali. Nah, di sini yang ketiga itu ada konstanta. Konstanta itu adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak bisa berubah. Nah, keuntungannya itu ada menggunakan konstanta dan mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja, membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami, memudahkan maintenance jika perlu mengubah nilai cukup di suatu tempat saja. Nah, ini ada contoh dari kodenya. Ini ada library stream, kemudian ada fungsi integer, fungsi main, ada fungsi intinya. Nah, di sini untuk konstanta itu menggunakan atau untuk kata const. Nah, di sini ada sebuah variabel API dan juga di nilainya. Nah, jadi di sini ada double radius dan juga double area itu untuk menjelaskan dari suatu lingkungan areanya. Nah, di sini ada code itu area dan radius. Jadi juga di bahasa pemrograman C++ suatu program harus diakhiri dengan return dan juga titik koma. Kemudian kita next kembali. Di sini ada array. Array adalah suatu data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Kemudian ada karakteristiknya. Karakteristik array itu juga sama, ada elemen memiliki indeks dimulai dari angka 0 yang dimana sama seperti
di beberapa bahasa pemrograman yang lainnya, seperti pemrograman bahasa pemrograman Python yang kemarin kita pelajari, di mana semua itu dimulai dari nol, bukan dari indeks 1. Nah, kemudian yang kedua ada ukuran array dapat ditentukan saat deklarasi, yaitu array statis. Kemudian bahasa pemrograman C++ dapat menggunakan vektor untuk array dinamis. Itu ukurannya dapat berubah-ubah. Nah, di sini ada array statis. Nah, untuk di array statis itu ukurannya tetap tidak bisa dirubah-ubah. Nah, dibuat dengan integer number 3. Nah, dengan kelipatan 3, kelipatan 10 yang berisikan 3. Diakses menggunakan loop for. Kemudian di sini ada vektor atau array dinamis. Bisa bertambah atau berkurang jumlah elemennya. Kemudian menggunakan memori tambahan itu vektor kemudian dengan elemen ditambahkan dengan pushback. Nah, di sini juga ada contoh kodenya. Nah, kemudian di sini ada ada input atau output dari user atau pengguna. Kemudian di sini input-output memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard input dan layar di output. Nah, di sini ada output code. Kemudian yang B ada input, chain, and getLine. Nah, di sini pertama chain itu untuk input sederhana, digunakan untuk input tipe data dasar seperti yang tadi integer, double, char, boolean, dan lain-lain. Kemudian ada berhenti membaca pada spasi atau new line. Kemudian yang kedua ada getLine untuk input string, digunakan untuk input string yang mengandung spasi, membaca seluruh baris hingga new line. Nah, kemudian yang keenam itu ada fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsinya itu membantu dalam modularitas kode, kemudian ada reusability, kemudian memudahkan debugging dan juga maintenance. Kemudian sih ada fungsi sederhana, itu tanpa parameter dan rerun. Kemudian ada fungsi dengan parameter, kemudian fungsi dengan return value, ini ada fungsi dengan parameter dan juga rerun. Sini ada beberapa jenis fungsi, ada fungsi sederhana, fungsi dengan parameter, dengan return, dan juga fungsi langkah. Nah, di sini ada scope variable, di mana scope itu menentukan di mana variabel dapat diakses dalam suatu program. Di sini ada variabel lokal, itu dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode, hanya dapat diakses di dalam fungsi atau blok tersebut. Ini sudah hancur setelah fungsi setelah selesai dieksekusi. Kemudian ada variabel global, dideklarasikan di luar semua fungsi dan juga dapat diakses dari mana saja dalam program. Ini juga tetap ada selama program berjalan. Catatan penting di sini ada hindari menggunakan variabel global berlebihan. Variabel lokal lebih aman dan mudah didebug. Kemudian ada gunakan variabel global hanya jika benar-benar diperlukan. Kemudian di sini ada 8 ada contoh aplikasi. Nah, di sini ada contoh implementasi di dalam bahasa pemrograman C++, yaitu kalkulator sederhana. Itu program yang dapat dilakukan operasi aritmatika dasar. Sini penjelasannya ada menerima dua bilangan dan operator. Sini ada tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Lakukan operasi sesuai operator yang dipilih, menampilkan hasil dari operasinya. Nah, di sini ada program dari kalkulator sederhana yang akan kita coba langsung nanti di Visual Studio Code atau di aplikasi editor. Nah, di sini ada penjelasan dari kodenya. Program menerima dua bilangan, contohnya A dan B, dan operator out. Kemudian menggunakan switch case untuk memilih operasi berdasarkan operator. Kemudian untuk operasi pembagian dilakukan pengecekan membagi 0 untuk mencegah error. Jika operator tidak valid, akan menampilkan pesan error. Di sini ada fitur tambahan yang dapat ditambahkan. Untuk melakukan beberapa perhitungan, fitur histori perhitungan, fitur operasi tambahan,
seperti modul, perangkat, dan lain-lain, dengan ada pemisahan kode menjadi fungsi. Nah, di sini ada kesimpulannya. Yang pertama itu variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data yang dapat diubah. Kemudian kedua ada tipe data, itu menentukan jenis data yang dapat disimpan. Kemudian konstanta itu nilai tetap yang tidak dapat diubah. Kemudian keempat ada array, struktur data untuk menyimpan kumpulan data. Kemudian yang kelima ada input dan juga output, itu komunikasi program langsung dengan penggunanya. Kemudian keenam ada fungsi, yaitu blok kode yang dapat dipanggil berulang. Kemudian ketujuh ada scope, jangkauan akses variabel dalam program. Kemudian yang ke-8 terakhir ada aplikasi praktis, yaitu implementasi konsep dalam program. Oke, sekian, terima kasih dalam penjelasan daripada materi di video kali ini. Kita akan langsung lanjut ke dalam pemrograman langsung menggunakan aplikasi editor Visual Studio Code bahasa pemrograman C++. Oke, kita langsung saja lanjut ke berikutnya. Oke, teman-teman, di sini kita sudah berada di aplikasi kode editor Visual Studio Code. Di sini kita sudah ada menyiapkan beberapa program di setiap fungsinya. Nah, di sini langsung saja. Pertama, kita sudah menyiapkan. Yang pertama itu ada variabel, tipe data, dan juga konstanta. Nah, di sini ada beberapa library, ada Ustream, dan juga string. Nah, di sini ada fungsi integer. Fungsi integer di sini berisikan dari intinya itu ada beberapa variabel, age, grade, dan lainnya. Nah, di sini ada fungsi integer, double, char, dan juga boolean, dan juga string. Ini saya menginputkan beberapa nilai di masing-masing dari fungsinya. Nah, kita langsung saja run. Nah, di sini sesuai dengan apa yang sudah kita programkan. Di sini ada name, body, dan juga age sesuai dengan sini nilainya 20, dan berat tinggi 170,5, dan juga grade A, ini adalah studian 1. Kita langsung lanjut ke yang kedua, ada konstanta. Di sini ada library yang stream dan sana, dan juga sini ada fungsi ledger, fungsi utama main konstanta. Di sini konstanta di C++ menggunakan mst const double pa, dan juga fungsi integer match x. Di sini ada penggunaan konstanta. Langsung saja run. Nah, di sini ada outputnya menggunakan konstanta, ada double radius. Sini 5 adalah 78,5397. Kemudian nilai konstanta pi-nya sesuai dengan yang sudah kita programkan 3,10159. Oke, kita next lanjut ke yang ketiga, ada fungsi array. Di sini ada fungsi yang integer, fungsi utama main, array statis. Di sini ada integer dan juga variabel 3 angka, itu 10, 20, dan juga 30. Dan juga sini ada vector array dynamics. Sini vektor ini ada sebuah variabel dan juga menggunakan pushback. Sini ada nama list, box, dan juga curly. Langsung saja run. Nah, setelah di sini ada array elements, yaitu 10, 20, dan 30 sesuai. Dan sini ada vector elements atau array dinamis, itu ada list, box, dan juga curly. Nah, sini kemudian ada input. Sini ada input integer main, structure x, string name, input menggunakan int. Nah, di sini sudah run saja.
Nah, sini tanyakan enter your age. Umur saya adalah 19 dan enter your full name. Nah, sini input file, inputnya menggunakan get line dan code. Enter your full name, kemudian outputnya mencetak code hello, nama yang sudah kita inputkan dan you are, umur yang sudah kita inputkan yes or. Hello Andika, you are 19 tahun. Kemudian yang kelima ada fungsi sederhana. Nah, di sini ada fungsi kuotasi penjumlahan dan juga perkalian. Langsung saja kita run. Nah, di sini hasil penjumlahannya 12 dan hasilnya 35. Nah, di sini ada menggunakan fungsi manfaatkan akar dan juga rekal. Di sini menggunakan variabel A dan B, kemudian A ditambah dan B, kemudian mengerjakan fungsinya mana menggunakan in X dan juga Y. Nah, di sini ada fungsi yang pertama, yaitu X itu diisi dengan 5 dan Y sama dengan 7. Kemudian di sini menggunakan detail sum untuk menambah dan juga memperkali. Nah, dan ini adalah hasilnya. Nah, 5 sesuai dengan 5 ditambah 7 itu 12 dan 5 ditambah 7 dikali 7 sama dengan 35. Oke, next kita menang dengan scope variable. Itu bisa berjalan. Nah, di sini ada global value dari main itu bernilai 100, local value dari main bernilai 200 sesuai, dan local value dalam fungsi itu menjadi 50 dan juga global value menjadi 100. Oke, next. Ini yang terakhir ada implementasi dari komunikasi programasi basis, yaitu kalkulator sederhana. Ini kita bisa langsung saja run. Sini kalkulator sederhana meminta masukkan angka pertama. Sini saya masukkan angka 6 dan masukkan operator. Masukkan angka kedua itu 9 dan ya hasilnya 6 dikali 9 dengan 50. Nah, di sini fungsinya ada beberapa, ada code, clean code untuk memasukkan angka pertama, masukkan operator dan juga masukkan angka kedua. Di sini menggunakan switch. Di sini operate itu sebagai operator. Di sini ada operator tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita bisa lanjut di video berikutnya. Sekian, terima kasih untuk pembelajaran video dasar lanjutan dari bahasa pemrograman C++. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.